Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dengan saya sendiri, Yeskiel Nenokatu. Tempat pelaksanaan SMP Negeri 3 Amfoang Barat Laut Satap. Waktu pelaksanaan Rabu 24 Januari tahun 2024. Adakah tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis gangguan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Metode yang digunakan adalah metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. STAR mencakup hal-hal sebagai berikut. Situasi. Situasi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang melibatkan peserta didik secara mandiri dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik sering bermain dengan teman sebangku saat guru menjelaskan materi. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan informasi terkait dengan pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning, memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi terstruktur. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Yang kelima, meningkatkan budaya literasi peserta didik secara mandiri atau kelompok. Peranan dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu yang pertama, mendesain pembelajaran yang aktif, inovatif, menggunakan model discovery learning, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, mendesain LKPD dan media PPT yang tepat, sehingga peserta didik termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan yaitu yang pertama, minat belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, sebagian besar peserta didik belum maksimal dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki handphone. Yang keempat, jaringan internet kadang tidak stabil. Yang terlibat di dalam hal ini yaitu yang pertama, peserta didik kelas 8 sebagai objek utama dalam pembelajaran terdiri dari 20 orang. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, guru pembimbing dan guru pamong. Yang keempat, rekan sejawat sebagai kameraman dalam dokumentasi pembelajaran. Aksi.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu yang pertama, pemilihan model dan media pembelajaran berdasarkan kajian literatur, hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan teman sejawat. Yang kedua, proses pemilihan model pembelajaran yang digunakan dalam praktik ini berpusat pada peserta didik melalui pengembangan LKPD. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang inovatif, kreatif dengan menggunakan model discovery learning. Yang keempat, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan LKPD dan media PowerPoint. Strategi yang digunakan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk bisa mendapatkan gambaran dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Proses yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, membimbing peserta didik dalam kelompok. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk mencari tahu informasi terkait video yang sudah dinonton. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya diskusi kelompok melalui LKPD. Yang kelima, peserta didik melalui perwakilan kelompok masing-masing mempresentasikan hasil kerja kelompok. Strategi yang saya gunakan yaitu saya melakukan diskusi dengan sesama guru dan wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, untuk menghadapi tantangan yang ada sehingga mendapatkan beberapa solusi dalam memodifikasi media pembelajaran dan LKPD. Siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah, rekan sejawat, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan peserta didik kelas 8. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi? Pemahaman guru dan kompetensi guru dalam memahami sintaks dalam model discovery learning, pemahaman guru terkait materi yang diajarkan. Sumber daya yang diperlukan adalah kualitas guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber belajar dan penilaian sikap. Refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik mulai membangun kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat di saat diskusi kelompok. Yang kedua, niat belajar peserta didik semakin bertambah karena harus menyelesaikan langkah pembelajaran dalam LKPD. Yang ketiga, peserta didik berusaha lebih keras untuk memahami petunjuk dalam LKPD dan mencari solusi atas masalah yang ditemukan. Yang keempat, peserta didik sangat antusias dalam belajar karena bisa lebih cepat memperoleh materi yang dipelajari melalui PPT dan WA. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena pembelajaran terstruktur, media pembelajaran yang menarik membuat peserta didik semakin antusias dalam belajar, sehingga penyelesaian LKPD secara berkelompok bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Yang pertama, kepala sekolah sangat mengapresiasi pembelajaran inovatif yang dilakukan.
Yang kedua, teman sejawat memberikan respon positif karena pembelajaran inovatif yang telah dilakukan menarik minat baca peserta didik untuk antusias dalam pembelajaran. Faktor kelebihan dari strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan sejawat, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, rekan guru di sekolah, orang tua murid kelas 8A dan 8B. Yang kedua, melalui model discovery learning, peserta didik bisa menyelesaikan LKPD secara mandiri melalui diskusi di dalam kelompok belajar. Yang ketiga, melalui media PPT dan WA, LKPD membuat peserta didik cepat memperoleh pengetahuan yang baru secara mandiri. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran discovery learning, media pembelajaran PPT, WA, dan LKPD dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis gangguan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Demikianlah penyusunan laporan best practice saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.